Scene kini berpindah, di mana sebuah malam yang dingin. Ditemani oleh kobaran api, yang kini menjadi penghangat. Lalu, kini kembali cerita dimulai dengan Ririn yang mengeluh karena, daging kelinci amis sekali. Qin pun memberi saran kepada Ririn untuk makan ikan saja, dan, daging kelincinya buat aku sini. Di tengah makan daging, kini Qin mulai bergumam bahwa, daging kelinci ini benar-benar terlalu bau amis, dirinya kira akan lebih mendingan setelah dikerjakan seperti tadi, tetapi tak disangka bau amisnya masih bisa menembus sampai ke ubun-ubun. Qin pun kembali menanyakan bahwa, mengapa Ririn begitu senang. Qin pun mulai berkata untuk coba ceritain, supaya dirinya bisa ikutan senang. Dengan hati gembira dengan tangan yang memegang daging, Ririn pun mengungkap bahwa, apakah Qin lupa akan besok yang sudah hari ke-7, dan menurut Ririn itu adalah hari terakhir di pulau itu. Namun di benak Qin kini hanya bisa bergumam bahwa, ternyata Ririn masih terus memikirkan soal tim penyelamat. Ririn pun menambahkan pengungkapannya bahwa, besok sudah akan meninggalkan tempat ini, dan bertanya pada Qin apakah dirinya tidak merasa senang. Qin pun menyetujui hal itu, namun isi hatinya berbeda karena dirinya sepertinya malam ini harus bersiap-siap. Dengan kekenyangannya kini Rin terasa sangat bahagia kala itu, dirinya pun tak luput menanyakan tentang apa yang dilakukan Qin. Lalu dengan sebuah alat yang ada di tangannya, kini dirinya mengungkapkan bahwa dirinya ingin mencoba untuk membuat api dengan memilin kayu. Dengan menunjuk sebuah api unggun di samping Ririn pun, menanyakan bahwa bukankah ini masih ada api. Dengan sebuah kayu dan pisau di tangannya dirinya mengungkapkan bahwa, memiliki lebih banyak keterampilan tidak akan membebani tubuhmu, belajar lebih banyak untuk keadaan darurat juga tidak ada salahnya kan. Dirinya pun bergumam bahwa, di ensiklopedia keterampilan di alam liar total ada 5 cara untuk membuat api dengan cara memilin kayu. Membuat api dilakukan 2 orang, membuat api dengan busur kayu, membuat api ala suku Iroquois, dan cara klasik membuat api dengan memilin kayu, membuat api dengan cara mendorong kayu. Dan di antara kelima cara tersebut, cara ala suku Iroquois memiliki tingkat keberhasilan tertinggi, diikuti oleh cara busur kayu, namun jika dibandingkan, cara suku Iroquois terlalu merepotkan. Lalu, ditemani sebuah api dan dihadapkan dengan Ririn kini dirinya mulai mempraktekkan membuat api dengan memilin kayu. Sebuah cara mulai dipraktekkan, kini dirinya bergumam bahwa, akan lebih baik jika menggunakan cara busur kayu. Gesekan demi gesekan hingga sebuah asap kini sudah muncul. Lalu, kini yang sudah berjuang memperlihatkan kepulan asap di kayu kepada Ririn, sembari berkata bahwa, api, datanglah. Sontak Ririn yang melihat hal tersebut hanya dapat melihat tanpa ekspresi, dirinya mempertanyakan pada Qin apakah dirinya sedang berdoa. Hingga sebuah usaha yang tak mengkhianati hasil. Api pun kini telah hidup, ditemani suara Rin yang mengungkapkan keberhasilannya. Hingga kini waktu tiba yang telah dinantikannya, yang dimana keesokan paginya. Ririn yang sedang di kandang kelinci kini mengungkapkan bahwa, dirinya sudah mau pergi, apakah Qin tak berencana melepaskan kelinci-kelinci ini kembali ke alam bebas. Namun Qin pun menjelaskan bahwa, apakah menurut Rin kandang kayu itu bisa menahan mereka. Mereka bisa menggerogotinya dalam beberapa menit, tapi karena kita ada di sini, mereka tidak berani berbuat gegabah. Tapi hatinya berkata lain, Qin pun kini hanya terpaksa membodohi dia dulu. Dengan begitu senangnya akan penantian yang Rin tunggu kini telah tiba. Hingga Qin yang berada di belakangnya mulai bergumam bahwa, kayaknya Ririn merasa tim penyelamat pasti akan datang dalam 7 hari, Qin pun beranggapan bahwa, dirinya benar-benar sudah tenggelam di dunianya sendiri, sudah menjadi sedikit linglung. Hingga tiba kini 1 jam kemudian. Ririn pun kini mulai menanyakan tentang keberadaan tim penyelamat yang belum datang, dan sepertinya harus menunggu sebentar. Qin pun memberi jawaban dari pertanyaan Ririn, dirinya berkata bahwa kita sudah menunggu begitu lama, tunggu sebentar lagi juga gak masalah. Duduk di sebuah pantai, Ririn hanya bisa membenarkannya, kalau begitu duduk saja di sini sambil menunggu. Kini Qin mulai meletakkan barang bawaannya, dan bergumam bahwa, kelihatannya, kami harus bermalam di pantai lagi. Dan dirinya berencana untuk menyiapkan kayu untuk bermalam, dan juga kelapa untuk mengisi perut. Hingga tiba di penghujung sore, dengan angin yang kian dingin.
Ririn yang menunggu, dan Qin yang sedang membuat perapian. Kini Qin mulai bergumam bahwa, cara membuat api yang ku pelajari tadi malam, pas sekali bisa digunakan sekarang. Dengan raut wajah putus asa dan tubuh gemetaran dirinya bertanya kepada Qin bahwa, apakah tim penyelamatnya lambat sekali, dan kini langit pun sudah mulai gelap. Dan, mengapa bisa begini? Ririn pun berpikir apakah dirinya salah ingat hari, apakah besok baru hari ke-7. Dirinya juga mempertanyakan apakah tim penyelamat sudah melupakan kita. Atau mereka sudah menyerah soal kita. Dengan raut wajah meratapi Ririn, Qin pun memanggil namanya. Lalu, dengan cepat tangan Ririn mulai menggenggam tangan Qin. Ririn pun mulai menangis dan berpikir apakah kita akan mati di sini. Qin pun mulai menenangkan Ririn, namun Ririn yang mulai panik dirinya menangis ketakutan akan kemungkinan yang dirinya alami. Dirinya menangis sejadi-jadinya, dan tidak ingin mempercayai semua yang dirinya alami. Hingga tiba-tiba, sebuah tamparan telah diterima Ririn. Dan, di tengah itu semua, Ririn pun menanyakan tentang apa yang dirinya lakukan, dan mengungkapkan bahwa itu terasa sakit. Dengan tenang Qin pun memegang pundaknya, dan mengatakan bahwa jika Ririn ingin menangis, Qin pun berpesan untuk menangis sepuasnya. Dipeluk bagai kehidupan romansa, kini Ririn pun menangis di pelukan Qin, dan berkata bahwa tim penyelamat tidak akan pernah datang. Dengan sebuah usapan di rambut, dan ketenangan nada bicara kini, Qin pun mulai menjelaskan bahwa, untuk tidak apa-apa, dan jika tim penyelamat tidak datang maka biarkanlah, karena masih ada Qin di sampingnya. Lalu, di bawah bintang yang menjadi saksi, dinginnya malam menjadi bukti, dan di samping kobaran api kini Qin menenangkan Ririn kala itu. Hingga kini tiba, di suatu pagi dengan suasana nan indah. Sebuah suara tamparan menggema di pulau tersebut. Sebuah tamparan dari Rin kepada Qin, dan Ririn juga mempertanyakan akan perlakuan Qin yang malam tadi lakukan. Dan, tiba-tiba Ririn tertawa, dan mengucapkan terima kasih. Lalu, Ririn yang tertawa pun mulai diberi pertanyaan Qin akan dirinya, bahwa, apakah dirinya sudah tahu apa tujuannya memukul Ririn, dan mempertanyakan maksudmu memukulnya seperti ini. Dengan ceria dirinya menjawab bahwa Qin menamparnya sekali, dan dirinya juga menamparnya sekali, dan menurut Rin itu adalah sudah sewajarnya. Dan dengan semangat pagi, Qin pun bertanya apa yang Ririn katakan barusan, dirinya tidak mendengarnya dengan jelas, dan menyuruh Ririn untuk mencoba mengatakan sekali lagi. Namun, dirinya segera bergegas dan mengalihkan topik pembicaraan dengan mengatakan bahwa seingatnya sebelumnya akan ada pasang surut di saat ini, tapi sekarang tidak ada gerakan. Lalu, Qin pun yang ada di samping Ririn pun menjitak dan mengatakan bahwa, waktu air laut surut utuh tidaklah tetap. Ririn yang kala itu agak kesal pun, kini hanya bisa mendengarkan penjelasan Qin yang mengungkap bahwa, waktu air laut surut tidak tetap, umumnya waktu air surut keesokan harinya akan lebih lambat 48 menit dari hari sebelumnya. Qin pun mulai membelah sebuah kelapa dan berkata bahwa, setelah pasang surut dirinya mengajak Rin untuk datang kembali. Namun Rin pun mengungkapkan bahwa, waktu itu masih subuh ketika air laut surut, jika menunggu 4,8 jam, bukankah sudah siang? Dan, Ririn pun masih menanyakan kepada Rin bahwa, sudah seminggu berlalu. Kapan tim penyelamat akan mencari sampai ke sini? Qin yang bergumam pun kini telah menduga bahwa, sepertinya aku pernah melihatnya di beberapa buku. Dan, dirinya bersyukur karena Ririn sudah membicarakan hal ini dengan tenang. Dan, jika tadi malam Ririn adalah tempat penampungan air yang kapasitasnya sudah over limit dan berbahaya, seperti bendungan yang akan meledak. Lalu, kini Ririn menjelaskan bahwa, 2 tahun setelah seseorang hilang dalam kecelakaan, bisa dinyatakan sudah meninggal secara hukum. Qin yang mendengarkan hal itu, kini dirinya bergumam bahwa, kini setelah bendungan dibuka untuk mengalihkan banjir, tidak perlu khawatir lagi akan bahaya jebolnya bendungan. Lalu, dirinya juga menjelaskan bahwa, Ririn berpikir terlalu banyak. Umumnya, jika tim penyelamat tidak dapat menemukan kita dalam waktu 1 bulan, upaya pencarian dan penyelamatan mereka akan melemah atau bahkan menyerah untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Dan dirinya juga bergumam bahwa, tamparan tadi malam, ternyata memang tepat. Dan, setelah mendengarkan itu, dirinya mengatakan kepada Qin bahwa, bisa gak sih mengatakan kata-kata yang lebih menguntungkan?
Lalu Qin pun memberikan jawaban bahwa, kalau tidak ketemu ya tidak ketemu. Dan merencanakan untuk luangkan lebih banyak waktu untuk membuat perahu, kita keluar sendiri saja. Dan, setelah perkataan tadi kini tatapan Qin tertuju pada sebuah tempat dan membuat Ririn bertanya-tanya apa yang dilakukan. Qin beranjak pergi kala itu, dan kala itu juga Qin menanyakan kepada Ririn bahwa, ngapain Ririn lihatin Qin begitu, dirinya juga menjelaskan bahwa, airnya sudah surut, buruan kumpulin seafood. Tapi Ririn pun mengelak bahwa, siapa yang melihatnya. Hingga kini Sin berpindah di camp yang mereka tinggali. Qin pun beranjak menuju ke sebuah kurungan kelinci. Sembari melihat sebuah kurungan kelinci kini mereka berbincang dan mengatakan bahwa, untung saja pulang cepat, kalau tidak kelinci-kelinci ini sudah mau kabur. Dan menurutnya kelinci kecil ini hebat juga. Kalau tadi kelinci besar, mungkin sudah lolos. Sembari kaki menyentuh sebuah kandang, kini Qin menyuruh Ririn untuk menjaga dulu kelinci-kelinci ini, dan jangan biarkan mereka kabur, karena dirinya mau menyalakan api dulu. Lalu, sebuah api telah terbuat, dengan sebuah daging yang terpanggang. Ririn yang kala itu memasak kini mengungkapkan bahwa, seafoodnya sudah matang, makan dulu, nanti baru dikerjakan lagi. Qin yang saat itu membenarkan sebuah kurungan kelinci kini menyuruh Ririn untuk makan duluan saja, dan, dirinya akan makan sebentar lagi. Kini tiba di mana mereka duduk bersama, Qin pun tak luput memberitahu Ririn bahwa, setelah makan nanti kulit kerangnya dikumpulin ya, jangan dibuang. Ririn pun menanyakan apa yang guna dari hal tersebut. Kini Qin menjelaskan bahwa, sementara belum akan digunakan, tapi buat persiapan saja, mungkin kedepannya bisa berguna. Dengan sebuah makanan yang dirinya telan, sebuah ungkapan hati tak luput dirinya katakan bahwa, seafood yang dibawa pulang hari ini kira-kira cukup untuk 2 hari. Dan, untungnya, dalam beberapa hari ke depan, waktu air surut akan berada di antara siang hingga sore hari, kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan makanan yang banyak. Ngomong-ngomong, untung saja kami berdua tidak alergi terhadap seafood. Tapi mengandalkan surutnya air laut untuk mengumpulkan makanan hanya strategi darurat, alam kurun waktu ini, dirinya harus mencari sumber makanan lain. Ririn yang melihat Qin kini bergumam bahwa, kantung mata dari Qin gelap sekali. Lalu, kini hingga waktu berganti telah tiba, di mana Ririn menanyakan bahwa, apakah Qin sudah kenyang? Qin yang kala itu masuk sebuah kemah, kini dirinya mengungkapkan bahwa dirinya sudah ngantuk, dan dirinya akan tidur dulu, dan mengingatkan Ririn untuk bangunkan Qin nanti. Ririn pun menyetujui hal itu. Lalu setelah Qin yang kini beristirahat, Ririn pun menggumamkan bahwasanya, gara-gara dirinya, kemarin malam Qin pasti tidak tidur semalaman. Dan, tepat setelah kejadian itu, kini pagi telah menjelang, yang dimana kini diperlihatkan bahwa Qin telah terbangun dari tidurnya. Dirinya yang sudah terbangun kini ditanyai oleh Ririn. Bahwa, apakah Qin sudah terbangun? Dan, kala itu Qin pun mulai menanyakan kepada Ririn akan kenapa dirinya tidak membangunkannya. Ririn pun dengan senyum dan kantung mata yang menghitam kini menjelaskan bahwa, tidur Qin pulas sekali, dirinya gak enak banguninnya, jadi dirinya biarkan saja Qin istirahat dengan baik 1 malam. Sembari melihat keadaan Ririn kini Qin mengungkapkan bahwa, hari ini Ririn istirahatlah dengan baik, tidak perlu melakukan hal lain lagi. Lalu, setelah hal tersebut kini, dirinya keluar dari tenda dan berangkat aktivitas dengan sebuah gumaman yang tak luput dirinya katakan bahwa, hari ini air laut akan surut di sekitar jam 1 siang, sebelum itu, dirinya akan pergi mencari bahan makanan lain dulu.